sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketuanya? Mas Andi, oke, silakan berdoa. Salam dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti berangkat semua ya? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Minggu lalu Bu Guru sudah menyampaikan pada kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai translasi yang sudah baca di rumah. Translasi sih sama aja dengan apa? Oke, kita semuanya pergeseran. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai translasi. Coba kita lihat bersama-sama konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk kali ini spesial, kita akan selipkan coding di dalamnya. Jadi matematika yang terintegrasi dengan coding. Oke? Selanjutnya, kalian harus paham juga tujuan dan manfaat kita belajar hari ini itu apa saja sih? Jadi melalui kegiatan praktik diskusi kelompok, tanya jawab bersama guru, nanti kalian secara kritis kreatif memahami konsep translasi. Kemudian menganalisis kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep translasi. Menyelesaikan permasalahan mengenai translasi dan mampu memvisualisasikan permasalahan translasi menggunakan coding. Selanjutnya mengkomunikasikan hasil aktivitas LKPD. Jadi untuk hari ini nanti kalian akan belajar mengenai translasi. Apa itu translasi? Translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan dibentuk kelompok. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Karena hari ini spesial, jadi nanti LKPD-nya itu akan memuat coding, ya. Nanti kalian kerjakan LKPD, soalnya di dalamnya tidak cuma matematika, tapi ada tentang apa ya? Tentang coding atau bahasa pemrograman. Oke, sudah siap untuk hari ini belajar bersama? Ya. Coba Bu Guru ingin kalian lebih semangat lagi, berdiri semuanya. Coba konsentrasi apa enggak? Kita hari ini akan bermain, dengarkan ya, fokus ya. Kita akan bermain permainan jika maka, ya. Kata kuncinya adalah apa? Jika maka. Perhatikan. Kalau Bu Guru bilang jika kamu lapar, berarti maka saya makan, gitu. Betul ya? Sambil gini loh ya. Jika kamu ngantuk, maka saya tidur, gitu ya. Oke? Jika saya haus, maka saya minum. Paham? Paham? Coba kita cek. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya haus, maka saya minum. Jika saya ngantuk, maka saya tidur. Kata kuncinya apa? Jika maka. Udah. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika ngantuk, maka saya tidur. Ya. Lapar. Apa yuk? Ulangi ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Ngantuk. Apa ya? Ayo, bener apa enggak? Harusnya apa? Ya gak usah dijawab. Apa Bu Guru bilang jika? Nah, ya kan? Jika saya haus, maka saya minum. Jika lapar, maka saya makan. Ngantuk. Nah, ujung ya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, ini apa gambaran awal tentang
ya. Jadi menulis coding itu harus full, nggak cuma ngantuk makan, tidak. Jadi harus ada sintaknya. Jadi sintaknya juga harus lengkap. Kalau tidak lengkap tidak akan jalan, gitu ya. Jadi harus lengkap. Jika saya ngantuk, maka saya tidur. Makan. Jika saya lapar, maka saya makan. Kalau perintahnya hanya lapar, ngantuk, tidak akan jalan. Kalau di pemrograman seperti itu, nanti kalian tidak akan jalan. Jadi harus full sintaknya. Kalau kalian buat program ternyata nggak jalan, berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang lebih juga. Paham ya? Oke. Untuk kesepakatan kelas kita, ya sebelumnya itu kan guru sudah menuliskan seperti itu, ya. Kalian bisa lihat di situ kesepakatan cetak kelas kita. Kira-kira ada yang mau ditambah, apa ada yang mau dikurangi atau cukup? Cukup seperti itu. Oke, berarti kalian harus pahami, kalian baca baik-baik, kemudian kalian laksanakan sebaik-baiknya. Paham ya? Oke, terima kasih. Coba kalian cek kebersihan meja kanan kiri, bawah laci ada sampah apa tidak? Kalau ada silakan buang ke tempat sampah. Iya, ada tidak? Ayo dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semua? Oke. Guru ingin memberikan kalian asesmen awal terlebih dahulu. Silakan nanti kalian kerjakan asesmen awalnya. Dikerjakan. Waktunya berapa ya? 5 menit cukup lah ya, cukup karena hanya asesmen awal. Nanti akan guru gunakan untuk pembagian kelas. Langsung dikerjakan yang sudah dapat, langsung dikerjakan. Sekarang kita kembali lagi ke translasi. Sebelum kita masuk ke translasi, guru akan menunjukkan video. Ya, video. Nanti kalian silakan lihat video mengenai translasi tentunya. Kalian setelah melihatnya akan mengambil hikmahnya. Apa sih hikmah video itu gitu kan? Ada berapa video tadi? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Hubungannya apa sih dengan translasi? Apa coba? Geser ya enggak? Tadi ada apa namanya meja geser. Terus ada apa lagi? Naik tangga juga geser ya kan? Gesernya apa sih tuh? Naik ke kanan, ke kiri gitu kan ya? Atas, bawah. Kemudian tadi ada permainan apa ya? Hubungannya apa dengan translasi? Geser-geser juga ya kan? Aturan dari permainan gobak sodor kan gitu ya, ada yang pernah main gobak sodor? Geser-geser kan? Dari asesmen awal yang telah kalian kerjakan, ternyata hasilnya seperti ini dan guru sekarang kelompokkan kalian ya. Coba dengarkan, nanti kelompok 1 ada Eka, Kalila, Faiza, Felicia, Andini. Ya, nanti di sini kelompok 2 Asifa, Indah, Kaila, Isma, Farhana sana. Kemudian kelompok 3 ada Nafisa, Yulia, Yeni, dan Duta, Latifatul di sini. Terus kelompok 4 ada Naya, Revalina, Haris, Hanif, Salva di sana. Terus kelompok 5 ada Fabian, Farenko, Adit, Anas, Zahwa di sini. Nanti tambah 1 kursi ya. Kemudian kelompok 6 terakhir Faiz, Farhan, Advan, Rama, Cahyana. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Yuk, ayo silakan. Nanti kalian akan mendapatkan 1 Chromebook di setiap kelompok. Ya. Diangkat kursinya ya karena bawahnya ada kabelnya. Silakan. Yuk, diputar. Mana ya? Coba diatur sedikit. Sudah.
kelompoknya. Kalian mengerjakan LKPD, nanti ada soal mengenai codingnya. Kita akan melakukan pembelajaran coding itu dengan kelak. Kalian sudah kumpul dengan kelompok masing-masing, sudah dibagikan LKPD apa belum? Nah, sudah dibagikan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian perhatikan dulu penjelasan Bu Guru biar tidak bingung untuk mengerjakannya. Oke. Senyamannya dulu ya. Nanti Bu Guru akan memberikan permasalahan terlebih dahulu mengenai translasi. Thomas datang ke sekolah tercinta di negara diantar oleh ayahnya. Hal tersebut dikarenakan rumah Thomas di sekolah pada zaman raya dan padat merayap. Jika digambarkan dengan koordinat kartesius, anak saat berada di rumah berada pada titik minimal 5. Perjalanan dari rumah saatnya jam 3 dimulai dan berdua langkah ke bawah. Nah, setelah sampai ke sekolah, temukan berapa titik koordinat anak sekarang. Sudah lihat videonya tadi? Hafal? Sudah hafal? Anas tadinya berada di titik koordinat berapa? Oke. Kita akan selesaikan bersama-sama. Kita misalkan tadi berdasarkan video di atas, misalnya koordinat Anas ketika dia berada di rumah adalah apa? Titik A. Kemudian mengalami pergeseran 5 ke kiri dan 2 ke bawah. Nah, koordinat Anas ketika di sekolah itu berapa? Kita simbolkan dengan titik A, aksen. Kita gambarkan seperti ini ya. Kita ubah kalimat sehari-hari menjadi kalimat matematika. Karena tadi awalnya Anas berada di titik min 2,5, maka kita tuliskan min 2,5. Kemudian mengalami pergeseran sehingga nanti koordinat Anas di sekolah adalah titik A, aksen. Paham ya? Nah, kita akan selesaikan bersama-sama. Terlebih dahulu kita harus membuat apa? Koordinat kartesiusnya dulu. Kita buat koordinat kartesius. Kita akan gambar titik asalnya Anas tadi berada di titik sumbu Y. Kemudian kita gambar titiknya. Nah, paham ya? Titiknya seperti itu. Terus mengalami pergeseran. Pergeseran apa? Berapa langkah? 5 ke kiri. Terus kemudian 2 ke bawah. Jadi koordinat Anas setelah mengalami pergeseran berapa? Kira-kira yuk dulu. Oke, min 7, nah, min 7, dari titik A aksennya ternyata min 7,3. Paham ya? Paham? Oke. Nah, itu adalah menyelesaikan secara matematika. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan coding. Coba semuanya buka PictoBlock di Chromebook. Buka PictoBlock sudah kan ya? Sudah dibuka? Ya. Oke, sudah dibuka. Coba tadi titiknya berapa ya? Titik asalnya tadi berapa? Yang si Anas? Min 2,5. Nanti di sini kita gantikan min 2,5. Nah, ini rumusnya langsung seperti ini. Kita coba run bersama-sama ya. Nah, seperti ini, ya tidak? Ya. Jadi menghasilkan titiknya min 7,3 di sini. Mudah ya? Tadinya di sini min 2,5 mengalami pergeseran 5 ke kiri, 2 ke bawah sehingga menghasilkan min 7,3.
Sudah paham? Sudah. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan LKPD, ya. LKPD-nya itu dikerjakan secara matematika, iya. Kemudian soal nomor 2 dan soal nomor 4 itu kalian menggunakan coding, berarti kalian gunakan rumus ini. Oke, dicoba rumus ini sesuai dengan soal itu. Soalnya nomor 1 titiknya berapa, kalian masukkan di sini. Betul ya? Nah, yuk silakan. Gede. Persik lah. Banjir sebenarnya Titik A, kan? Nah, A-nya tadi berapa? 3,5, berarti 3,5 ya? Kayak di sini. Dia ngapain? Bergeser 3 langkah ke kanan, berarti 3 ke kanan. 1, 2, 3, 2 langkah ke depan. Depan itu sama aja atas, ya kan? Kalau bawah nggak kiri, bawah itu apa belakang itu bawah. Nah, ya udah, berarti setelah dari sini berarti kemana? Atas 2. Nah, ya udah, nanti titik akhirnya berapa? Itu A. Ya. Import, map, plot, link, dot, kiri, berarti berapa langkah? 2, ya kan? Ke kiri 2 langkah. Menuju akses, posisinya kan atas sama bawah. Ya orang atas sebelah kiri. Berarti dia geser dari Dari
Oke, kelompok berapa? 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan hasil kerja kami. Untuk nomor berapa dulu, Pak? Nomor 1, oke. Yuk, yang lain cek dulu. Jawabannya nomor 1 sama nggak dengan tugas dari kalian? Ya. Ceritanya nomor 1 apa sih? Mengenai apa dia? Oh, dia melakukan permainan gobang sodor. Ya, langsung menyelesaikannya aja. Tadinya titik awalnya berapa, Mbak? 3,5. Kemudian Dia bisa melawan kita berdasarkan diri ke langkah kanan dan 2 langkah ke depan, sehingga hingga menghasilkan 6,3. sama nggak? Sama. Betul semuanya, sepakat? Oke. Sekarang lanjut nomor 3 dulu ya, kita secara matematis dulu. Oke. Nomor 3 dulu dicek yuk bersama-sama. Ceritanya? Kami mampu SMP langsung. Posisi awalnya yaitu 4,1. Ya. Kemudian Kemudian ini berubah menjadi 2,4. oke, jadi dia mengalami transaksi min 2,3. Gimana yang lain transaksinya min 2,3 sama nggak? Sama. Oke, nah sekarang berarti yang tentang programnya ya, tentang Python-nya. Silakan mau dituliskan rumus itu aja nggak apa-apa. Dari hasil kalian dituliskan di sini di laptopnya Bu Guru, nanti jalan apa tidak kan kelihatan ya. Ya, untuk berarti kamu menuliskan di sini rumusnya berapa ya sesuai soal nomor 1. Dia kemudian mengalami transaksinya ya. Oke, coba lihat. Oke, ininya sama. Nah, coba lihat, perhatikan, cocok nggak? Tadinya titik berapa? Berapa nggak? 3,5 mengalami pergeseran menjadi 6,3, betul? Oke, betul ya? Yang lain sama nggak? Sama. Yuk, sekarang yang nomor 4. Kamu bisa ubah lagi, berarti ini kecilkan lagi. Ya, coba dirun. Ya, dibesarkan Mbak. Oke. Tadinya titiknya berapa? 4,1 mengalami pergeseran sehingga menjadi 2,4 ya. Oke. Gimana yang lain? Sama nggak? Sama. Oke, silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tempat masing-masing kita akan melakukan asesmen formatif. Ya, HP-nya nanti dikeluarkan. Yuk, kembali lagi ke tempat semua. Sudah. HP disiapkan, HP. HP-nya disiapkan, scannernya nanti akan menyekan link.
ini barcode-nya boleh ke depan. Nanti yang sudah nemu linknya boleh bisa di grup. Coba tangan. Sudah. Let's go. Ya. Silakan diisi mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, sesuai dengan hati nurani isinya. Ini tidak memberikan tekanan pada kalian ya.
Ya, boleh dikumpulkan. Ya, selesai. Dikumpulkan ke depan, nanti buburannya di bangku paling depan. Ya. Baik, karena sudah mengisi refleksi, sekarang Bu Guru ingin tahu serangkaian pembelajaran kita hari ini tentunya kita bisa mengambil kesimpulan ya tidak? Ada yang ingin mencoba menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, Adit, silakan. Translasi bisa itu di kehidupan sehari-hari. Oke, kehidupan sehari-hari apa saja? Seperti naik mobil, Mobil yang bergerak. mobil bergerak, Oke, naik terus tangga, naik tangga. Terus yang digeser, oke, terus tadi apa ya? Permainan apa? Oke, terus ada lagi yang ingin disampaikan? Ada apa? Transaksi. Oke, transaksi itu bisa kita aplikasikan menggunakan pembelajaran coding gitu ya? Iya. Yang lain gimana? Sepakat tidak? Belum tuliskan kesimpulannya. Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Adit tadi bahwa kesimpulannya adalah banyak kehidupan sehari-hari yang mengaplikasikan mengenai translasi, ya tidak, yaitu memindahkan titik dari suatu bangun ke bentuk atau bentuk ruang jaraknya tertentu. Kemudian contohnya kehidupan sehari-hari tadi naik turun tangga, kemudian mobil yang bergerak, kegiatan mendorong meja, dan ternyata translasi juga bisa diaplikasikan menggunakan pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Apa ada yang mau disampaikan? Tidak ada?